Salam kucuk-kucuk. Mari kita bikin kulit pastry. Ada 250 gram tepung cakra kembar, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam. Di sini ada 120 gram close fat yang sudah didinginkan dan digiling. Ada 250 ml air dan 50 gram butter. Semua bahan kita campur dan aduk rata. Kita masukkan air sedikit demi sedikit aja ya. Lalu kita aduk secara perlahan sampai adonannya kalis. Semangat ya bikinnya, karena bener deh, ini tuh menguras tenaga banget. Aku juga kayaknya turun 1 kilo ngegiling ini, keringetan banget. Lalu kita masukkan air lagi sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis. Jadi belum tentu airnya terpakai semua ya. Di sini aku pakai 150 ml air aja untuk menghasilkan adonan yang kalis. Nah, kalau sudah adonannya kalis seperti ini dan ditarik pun mulur, oke, saatnya kita menggiling. Si korset ini nanti akan kita simpan di tengah-tengah adonan. Nah, sebelum menggiling, alasnya kita beri tepung terigu agar tidak lengket di adonannya ya. Jangan lupa rolling pinnya juga kita lumuri dengan tepung terigu ya. Mohon maaf, aku kasih stiker karena pada saat proses pembuatan aku lupa nggak pakai baju tangan panjang. Kita giling sampai kotak dan memanjang. Kira-kira ketebalannya aku itu pakai kira-kira 2 mm karena nanti ada proses pelipatan sebanyak 4 kali. 2 kali proses pelipatan double dan 2 kali proses pelipatan single. Dan diantara proses pelipatan itu kita istirahatkan adonan masing-masing selama 30 menit di dalam kulkas. Fungsinya agar adonan mengembang pada saat dibakar dan mengeluarkan lapisan-lapisan yang banyak. Oke, kalau sudah seperti ini, kita letakkan korset di tengah-tengah adonan dan kita lipat double atas dan bawah ya. Kalau sudah seperti ini, dilipat double atasnya dan atas bawah juga kita lipat. Kita bungkus memakai plastik biasa atau plastik wrap dan dimasukkan ke dalam kulkas. Kita tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit seperti ini, adonan akan sedikit melembut dan kita giling lagi dengan ketebalan yang sama pada saat kita menggiling pertama kali. Oh iya, sebelum kita letakkan korset, adonannya sudah kita istirahatkan juga ya di dalam kulkas selama 30 menit. Itu gunanya untuk melembutkan agar adonan tidak membal pada saat kita giling ya. Ups, jatuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan proses perlipatan masih double ya. Boleh double 2 baru dilipat lagi, atau 1 dilipat ke dalam lagi boleh.
tergantung selera. Yang penting dilipat double. Lalu kita bungkus lagi dengan menggunakan plastik wrap dan kita istirahatkan kembali di dalam kulkas selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kita giling kembali dengan ketebalan yang sama 2 mm. Dan ini adonan makin lama makin lembut, jadi kita butuh kekuatan super untuk menggilingnya ya. Makin lama tuh karena dia makin lembut dan keras ketika kita menggilingnya, jadi butuh tenaga. Oke. Nah, setelah kita giling sekian lama, kita lipat lagi 1 kali aja dan kita kembali istirahatkan di dalam kulkas ya. Nah, setelah 30 menit kemudian kita giling kembali ya. Ini masih ada 1 kali lagi proses pengistirahatan selama 30 menit ya. Ini kita masuk ke proses pelipatan single. Kita giling dengan ketebalan yang sama ya. Semangat ya menggilingnya, karena ini aku aja menggiling dengan berdiri loh. Keras banget adonannya karena dia lembut tapi keras, gimana ya maksudnya, dia saking lembutnya jadi kenyal gitu ya kayaknya pas digilingnya tuh. Nah, sudah seperti ini, kita lipat. Dan ini proses pengistirahatan terakhir ya, selama 30 menit. Oke. Ini proses penggilingan kita yang terakhir. Nah, tipsnya kalau ibu-ibu tidak langsung dipakai adonan puff pastry ini, saran saya nanti di akhir video ini akan saya kasih tipsnya. Kalau saya tuh digulung, jadi adonan memanjang digulung ke samping, lalu saya potong-potong sekitar 2 cm. Gulungannya nanti akan terlihat ya, lapisannya tuh banyak banget, itu yang akan menimbulkan efek banyak banget lapisan puff pastry-nya. Dan digiling sesuai kebutuhan ibu-ibu, nanti jadi disimpan di dalam freezer, bisa dilapis masing-masing lapisan dengan plastik. Oke, nanti lebih jelasnya di akhir video. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya digulung seperti ini, lalu kita istirahatkan sedikit aja, sebentar aja, selama 5 menit. Lalu kita potong-potong. Nah, segitu
sekitar 2-3 cm. Nah, terlihat ya. Oh, cantik banget, banyak banget lapisannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita potong-potong sampai selesai, sampai adonannya habis. Lalu kalau saya digiling, ditipiskan sesuai kebutuhan aja. Jadi sekali pakai biar tidak sering-sering keluar masuk kulkas adonannya ya. Jadi sekali masuk adonan sesuai kebutuhan. Giling lalu dilapisi plastik ya. Dilapisi plastik, kembali simpan di dalam kulkas. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.